Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius 16 ayat 21 yang berbunyi, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah mengalami penderitaan hingga mati disalib dan bangkit dari kuasa maut. Sesungguhnya, apabila seseorang tahu akan mengalami kecelakaan, aniaya, bahkan kematiannya, maka pasti ia berusaha untuk menghindari semuanya itu. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus secara manusiawi itu berbanding terbalik dengan segala hal yang Dia lakukan, sangat berbeda sekali dengan kita umat manusia ini. Dia yang tahu apa yang akan terjadi di hadapannya, justru dengan kesadarannya mau masuk ke Yerusalem untuk menjadi domba Allah yang akan dihina, dianiaya, lalu dibunuh dengan cara yang sangat hina, disalibkan di atas bukit Golgota. Selanjutnya, Tuhan Yesus akan bangkit dari kematian di hari ketiga sebagai tanda telah mengalahkan kuasa kematian kekal atau maut itu. Sesungguhnya dengan kemahakuasaan yang Tuhan Yesus miliki, sangat mudah baginya untuk bisa dan dapat terlepas dari semua rencana iblis yang memakai manusia berhati jahat itu untuk membunuh dirinya itu. Akan tetapi, ternyata bahwa semua kesengsaraan atau penderitaan hingga pembunuhan dengan disalibkan di bukit Golgota yang dialaminya itu justru merupakan wujud nyata dari kasih Allah Bapa yang begitu besar kepada umat manusia. Dengan sengaja Dia menyerahkan dirinya di dalam kondisi kemanusiaan Yesus Kristus, rela untuk menggantikan seluruh umat manusia, di mana Dia mau dijadikan korban guna menebus umatnya yang berdosa, agar kita semua tidak dikuasai oleh kematian kekal atau maut itu lagi, terbukti dengan kebangkitannya, sehingga kita semua umat manusia yang mau beriman percaya kepada Kristus punya kesempatan untuk memperoleh dan menerima kehidupan yang kekal kelak di sorga. Tuhan Yesus Kristus menggenapi atau memenuhi janji-janjinya sebagaimana telah dinubuatkan, seperti yang dituliskan di dalam kitab Nabi Yesaya di pasal 53 ayatnya yang ke-10 ini yang berbunyi, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh mengingatkan kami di suasana minggu menurut tahun gerejawinya, setelah Minggu Palmarum yang boleh kami rayakan dan peringati di hari Minggu yang lalu, maka kini menjelang hari-hari di mana kami akan
memperingati pula akan arti dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sepi, dan juga Minggu Paskah, di mana umat manusia bisa dibebaskan dari kuasa maut oleh korban tubuh dan darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat, yaitu nyawanya sendiri, nyawa dari Tuhan Yesus, menyebabkan kami walaupun kelak harus mengalami kematian, kami tidak ragu. Hidup dan mati kami mau di dalam iman percaya kepada Kristus saja. Oleh sebab itu Bapa, kini kami boleh bersyukur dan mau membagikan apa yang kami imani dan percaya ini kepada orang lain yang belum mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, agar kelak mereka juga mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, yaitu keselamatan yang kekal di surga. Dan pada saat ini juga Bapa yang Maha Baik, kami mau berdoa bagi mereka yang menderita, teraniaya oleh karena iman percayanya, terlebih juga akibat penyakit-penyakit rohani yang juga dialami akhirnya berupa penyakit jasmani yang sungguh sangat menyiksa mereka. Oh Tuhan, tolonglah, termasuk juga salah satunya akibat pandemi COVID-19 ini, supaya Tuhan memakai sarana dokter maupun obat yang digunakan untuk kesembuhan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Amin.